kepada Syekh Abdul Basit kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-laila bi isra'i nabiyyi wa zayyana as-samaa'a bi mi'raji habibi al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sada al-a'izza, hudurun al-kiram, al-masyayikh al-ajilla, kepada yang terhormat yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah namanya Ustazah Lina. Beliaulah yang membawa saya kemari, padahal saya ini orang Bogor, tapi baru kenal ini sama geng Baitun Nisa. Geng itu artinya grup, grup artinya kelompok, kelompok artinya zumara, bahasa Arabnya. Beliaulah yang mendatangi saya lah kemari, yaitu adalah Ustazah Lina. Tapi yang bikin saya kesel yaitu adalah saya ini asli, bukan asli sebenarnya. Saya ini penduduk, sudah jadi penduduk Bogor, tapi selalu kalau ingin mendapat undangan di Bogor selalu mendadak. Selalu tinggal 2 hari 3 hari baru dihubungin, Ustadz kosong tidak? Kosong. Tapi alhamdulillah memang nasibnya saya datang ke sini bisa berjumpa sama Ibu Elis. Alhamdulillah, bahasa Indonesianya yaitu adalah tukang solawat. Karena beliau selalu bimbing jamaah untuk bersolawat, dan ada 4 orang yang insya Allah badannya akan selamat dari cacing. Di antaranya orang yang bersolawat, yang kedua yang sering mengaji, yang ketiga yang sering azan, yang keempat yaitu adalah orang dermawan. Jadilah satu di antara 4. Kalau tidak suka bersolawat, ngajilah. Kalau tidak bisa ngaji, azanlah. Kalau tidak bisa azan, azan bisa dikiaskan dengan zikir, dengan istighfar, dengan tasbih, dengan segalanya. Yang keempat yaitu adalah orang dermawan. Tadi disampaikan bahwa ada kotak infak sedekah untuk Palestin. Itu sebenarnya kalau bagi saya tidak pernah menganggap amalan sedekah sebagai sedekah. Saya suka mengajak jamaah kalau sedekah yaitu adalah dari hati ke hati. Kalau dari dompet ke kotak itu keluarnya cari yang kecil saja, paling kecil 2.000 5.000. Tapi kalau dari hati itu beda. Ada yang ngasih 100, ada yang lebih. Maka saya nanti di akhir majelis ini akan mengajak jamaah dari hati ke hati. Dan itu bukan kita membantu mereka, justru mereka yang akan membantu kita. Kapan? Yaitu adalah pada hari kiamat. Datanglah sedekah dari jalur tangan, dan dialah yang menjawab pertanyaan mungkar nakir. Lalu kemudian yang pertama Ibu Elis, yang kedua yang punya cetakan buku, Masya Allah, Bu Teri. Bu siapa namanya? Saya lupa. Ibu Teri. Ibu Teri. Beliau punya toko di Pakuan. Selalu saya jumpa sama beliau. Tapi saya kalau jumpa sama ibu nggak pernah pakai jubah, pakai jeans seperti Ustadz ini. Andai saya tahu bahwa ada 2 penceramah hari ini, saya mesti menyesuaikan beliau. Harus pakai jeans. Jangan disangka saya ini nggak bisa pakai jeans. Saya juga ganteng. Kasep. Kenapa saya mendahulukan beliau untuk ceramah? Karena kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Bukan dari golongan kita yang tidak ada rasa sayang terhadap upin ipin, yaitu adalah anak-anak, wa la ya'rif syarafa kabirina, tidak menghargai yang lebih tua daripada kita. Yang lebih tua daripada saya hari ini yaitu adalah abang saya yang bernama Al-Ustaz Ahmad Muhtaram. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak bininya. Terserah beliau.
Mau nikah, nikahlah. Bukan urusan jamaah, bukan urusan saya juga. Benar kan Ibu? Lalu kemudian kepada itu adalah ketua geng pengajian Baitun Nisa yang bernama Ibu Yuli. Mudah-mudahan Ibu insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak tanahnya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak giginya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sangka acaranya pagi-pagi itu, saya sangka acaranya itu di sekolah SD. Artinya saya akan menghadapi Upin Ipin. Makanya tadi saya menyampaikan kepada Ustazah Lina, tolong siapkan 5.000 dan mainan. Karena pikiran saya bukan emak-emak. Pikiran saya Upin Ipin. Rupanya pas datang, kok nenek-nenek ini. Langsung saya WA, tariklah uangnya, tariklah mainannya. Lalu kemudian saya sangat terharu datang ke pengajian ini. Yang pertama karena tempatnya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, taman surga. Bukan semua orang yang bisa datang ke sini kecuali dia yang sudah terpilih. Ibu datang ke sini bukan karena kemauannya. Engkau ini terpilih. Innallaha astafa. Engkau ini terpilih. Maka beruntunglah bisa datang ke sini, bisa menghadiri acara, bisa mendengar pengajian, dan beruntunglah orang yang sering datang ke tempat pengajian. Beruntungnya di mana? Dapat doa dari malaikat. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunilah dosanya, ampunilah dosanya, angkatlah derajatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk dari golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang bikin saya sebel di acara ini yaitu adalah satu. Tadi saya datang duduk di sini. Di arah kanan ada bingkisan, di arah kiri ada bingkisan. Saya sangka untuk saya. Rupanya dibagi-bagi ke jemaah. Tadi pikiran saya, Ustadz, bingkisan itu untuk dijual lagi. Rupanya diambil sama mereka. Ya Allah, jahatnya kalian. Bercanda tuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara orang yang banyak hutang. Allah. Baiklah suaranya. Allah. Bisa? Hiji, dua, tilu. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Oh. Jangan macam kayak gini. Allah. Itu saja. Yang harus dinaikkan itu suaranya, bukan bulu matanya gini. Kebalik ini. Macam apa ini jemaah? Yuk. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Gini Ustaz. Ini suara bukan jangan pamer lipstiknya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah gitu. Gitu Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir.
saking mulianya perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini sampai Allah mengagungkan peristiwa ini dengan istilah subhana. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Maka kalau memang perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini tak mulia, tak mungkin Allah sebut subhana. Tapi karena mulia perjalanan Isra ini, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk apa? Yaitu adalah untuk perintah solat. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan hambanya dari mana ke mana. Kalau Isra namanya perjalanan darat, bahasa Indonesianya. Mi'raj yaitu adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah lagu yang selalu kita dengarkan, yaitu adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Saya sebenarnya enggak begitu hafal lagu-lagu Indonesia, tapi ketika mendengar lagu ini langsung hati saya terpesona. Lagunya bunyinya macam kayak gini. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam. 17. Memang kalau pengajian emak-emak itu pintar. Walaupun dia tak hafal, yang penting lipstiknya bergerak. Tak percaya sama saya? Tanya Ustaz. Emang Ustaz tadi dengar berapa rakaat? Tak dengar kan? Yang penting kayak gini. 17 kali menghadapi Allah Subhanahu. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz tadi. 17 kali kita minta dari dia. Apakah dia akan sia-siakan kita? Tak mungkin. Innallaha hayyun karim. Allah itu malu terhadap hambanya. Kalau engkau mengangkat tangannya, hayyun karim, yastahi an yarudda yaday abdaihi sifra. Tak mungkin dia sia-siakan engkau. Kuncinya di dalam doa harus yakin. Sebenarnya Ustaz sudah menyampaikan semua, tapi beliau ini karena Masya Allah beliau melihat ada adiknya, yaitu adalah saya. Beliau berkata apa? Nanti dikasih teliti oleh Abdul Basit. Lalu kemudian 17 kali, kira-kira kalau kita menghadapi bupati atau suami atau siapalah dalam sehari semalam 17 kali, apakah dia akan kasih keinginan kita? Tidak. Pasti dia bosan. Ngapain engkau di sini? Kumaha atuh? Kumaha cenah? Bahasa Jawanya piye? Apa lagi ya? Lupa pula. Pada intinya kita menghadapi Allah 17 kali. Jadi minta tolong, kalau menghadapi Allah 17 kali, yaitu adalah tolonglah menghadapi Allah dengan hatinya, sesuai yang disampaikan oleh Ustaz. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya akan rincikan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini dalam 5 poin. Karena apa? Karena waktu saya sudah terbatas. Yang pertama, fungsi solat itu apa? Fungsi solat ini bukan cuma hanya menggugurkan kewajiban. Itu salah faham. Fungsi solatnya itu adalah menggugurkan dosa. Itulah kata Nabi, lau anna bi babi ahadikum, andai ada di depan rumah kalian masing-masing ada sungai, lalu engkau mandi dalam sehari 5 kali. Bayangkan, 5 kali dalam sehari semalam engkau mandi. Apakah kira-kira masih ada kotoran? Tidak. Itu contoh dari Nabi. Lau anna bi babi ahadikum nahran wa yaghtasilu fihi 5 marratin. Engkau mandi dalam sehari 5 kali. Apakah ada kotoran? Tidak. Itulah fungsi solat. Kita berdosa malam, yang mengampuni dosa malam subuh. Begitupun berdosa subuh, yang mengampuni dosa subuh duhur, asar, maghrib, isya.
Apalagi ibu-ibu ini. Banyak sekali dosanya. Apa dosanya? Gosip. Benar kan ibu? Pasti ada jamaah yang mengatakan kayak gini. Mirip ya Ustaz ini sama Ustaz Ahmad. Syekh sama Ustaz mirip. Iya, memang mirip. Alhamdulillah, berewoknya. Tapi bagiannya tidak mirip. Beliau lebih tua. Berapa Ustaz? Usia Ustaz? Lebih muda? Baraha atuh? Baraha? 97, saya 96. Berarti 11-12. Saya alhamdulillah sudah S2. Doain saya supaya saya bisa lanjutin S3, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, fungsi solatnya itu adalah apa? Menggugurkan dosa. Yang kedua, yaitu adalah gimana Nabi solat. Kita ini kalau solat terbagi dua. Seluruh umat ini kalau solat terbagi dua. Yang pertama prinsipnya yang penting solat. Yang kedua prinsipnya solat itu penting. Yang pertama yang prinsipnya yaitu adalah yang penting solat, itu solatnya main-main. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak macam kayak gini di Indonesia. Itu bukan solat, itu main. Nabi lagi duduk macam kayak gini. Datanglah orang sahabat masuk, lalu dia solat. Allahu Akbar. Salam. Allah. Kata Nabi apa? Irja', ulangi. Fa innaka lam tusalli. Karena sesungguhnya solatnya engkau ini tidak ternilai senilai solat. Maka kalau solat, jangan prinsipnya yang penting solat. Harus ada perubahan dari baik menjadi lebih baik. Yaitu adalah prinsipnya solat itu penting. Bagaimana Nabi solat? Nabi itu kalau solat kana yaqra'u ayatan ba'da ayah. Ayat demi ayat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ Allah jawab, hamidani abdi, hamba ini bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Engkau minta pertolongan kepada aku. 17 kali kita menghadapi Allah. Masa solatnya macam kayak gini? Kan nakir, seperti ayam. Ada salah satu ungkapan yang bunyinya macam kayak gini. Kam min musallin laisa lahu min salatihi illa ar-raf'a was-sujuda. Banyak orang yang solat tapi dia tak dapat pahala solat. Dia hanya dapat pahala rukuk sujud, tapi tak dapat pahala solat. Begitupun nanti di bulan Ramadan, banyak orang yang puasa tapi tak dapat pahala puasa. Rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat pahala puasa, hanya mendapat pahala yaitu adalah menahan makan, menahan haus minum. Mengapa? Karena puasa ini bukan cuma hanya menahan dua ini. Puasa itu artinya menahan jangan gosip sana sini. Yang pertama yang kedua tutup telinga. Selain itu jangan kayak gini terus. Scroll. Orang tua dulu kenapa hatinya tenang? Karena jarinya dari atas ke bawah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua dulu gini, sekarang gini. Bahkan bukan cuma gini, tambah lagi. Ngapain dia? Dia goyang. Tor monitor ketua. Kok bisa saya tahu? Karena saya suka main TikTok juga. Giliran istri jauh, kita tengok cewek-cewek cantik.
Giliran istri agak mendekat, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kok bisa saya tahu? Karena saya pelakunya. Supaya jemaah enggak tersinggung. Nah, pada intinya kalau mau solatnya yaitu adalah prinsipnya solat itu bacalah ayat demi ayat. Fungsi solat itu menggugurkan dosa. Di mana letaknya solat kita di mana letaknya dosa kita digugurkan? Dalam rukuk dengan sujud. Irka hatta tatma'inna raki'a. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ruku sampai ada tumakninah, artinya baca 3 kali paling minim. Di mana letaknya dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu adalah kullama tala ruku'ahu kullama tasaqatat dhunubuhu. Makin lama rukuknya engkau, makin lama juga tetes meneteslah dosa-dosanya. Begitupun dalam sujud, makin lama sujudnya makin tetes meneteslah dosa-dosanya. Sebenarnya solatnya orang Makkah sama orang Indonesia itu sama, tapi maaf ya, jangan tersinggung ya. Ini nyata, ini sering bimbing jamaah. Kenapa di Makkah itu tenang solatnya? Karena bacaannya itu enak. Iya. Bacaannya enak dan bacanya pelan-pelan ayat demi ayat. Karena prinsipnya yaitu adalah solat itu penting. Orang yang memahami solat itu penting, beda loh solatnya. Beda dengan orang yang penting solat, Allah. Itu bukan solat, itu mainan. Dan ditambah lagi imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu solatnya suaranya enak. Suara itu mengaruh. Wa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Suara yang bagus itu mengaruh. Makanya kenapa suara imam di Masjidil Haram itu bagus? Karena mikrofonnya di sini. Jadi dia kalau solat, baca solat di dalam solat tarawih, baca 1 juz 2 jam dia tegak. Kenapa dia enggak capek? Karena mikrofonnya di atas. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilul malaikati rusulan uli ajniha. Mikrofonnya di atas. Kalau di Indonesia rata-rata masjid-masjid itu mikrofonnya di sini. Maka kalau dia solat dia kayak gini, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lebih banyak batuknya dibanding ayatnya. Maka saya kalau jadi imam, selalu saya pesan kepada adik-adik saya, adik-adik kelas, kalau engkau jadi imam atau jadi penceramah atau jadi qari, jangan meletakkan mikrofon di bawah. Capek, suara itu enggak keluar. Harus tegak macam kayak gini supaya enak didengarkan oleh jamaah. Jadi minta tolong, prinsipnya solat itu penting. Bagaimana Nabi solat? Ayat demi ayat. Lalu di mana letak dosanya kita diampuni? Di dalam rukuk dengan. Nah, yang terjadi kesalahan kita dalam solat, banyak jamaah yang suka mendahului imam. Orang yang suka mendahului imam dalam ucapan amin, rukuk, sujud, salam, nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Ama yakhshallah ay yaj'ala wajhahu wajha himar. Maka kalau solat jangan main-main. Kapan makmum mengaminkan aminnya imam? Ketika mendengar suara imam. Siapa yang suara dia sama serentak dengan suara imam, maka dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wafaqa ta'minahu ta'minal imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Latihan supaya faham. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan kalau serentak suaranya, dosa-dosa engkau ini, kita ini diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sepele di mata kita, tapi di sisi Allah sesuatu yang berharga, bernilai. Yang kedua, kesalahan jamaah dalam solat.
dan kesalahan imam juga dalam solat, suka menyamakan suaranya dengan gerakan. Iki salah, itu salah. Nabi itu kalau solat, at-takbiratu indal qiyam. Nabi itu kalau solat bergerak dulu, baru bertakbir. Bukan disamakan. Allah, kalau solatnya macam kayak gini, Allah, makmum akan mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, itu salahnya imam apa makmum? Salahnya imam. Kalau mau solat, solatlah seperti Nabi. Sallu, solatlah sebagaimana aku solat. Itu artinya, Nabi itu kalau solat, turunlah dulu. Allahu Akbar. Mau bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar. Kami diajarkan di Mekah macam kayak gini. Coba lihat video-video imam-imam Masjidil Haram. Imam itu enggak menyamakan suaranya dengan gerakannya. Dia turun dulu. Kenapa? Supaya makmum tak mendahului. Kalau makmum yang namanya muballigh, Allah, memang karena dia terakhir, namanya muballigh. Muballigh itu artinya apa? Dia menyampaikan suara. Yang boleh dipanjangkan yaitu adalah Allahu Akbar. Kalau di Indonesia kebalik, Allahu Akbar. Itu salah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Faham insyaAllah? Begitupun kalau mau sujud, begitupun kalau mau salam. Sekarang banyak imam-imam yang salamnya hanya sekali saja. Dia bikin bingung. Jamaah itu bingung di belakang. Ini sudah selesai solatnya atau tidak? Karena maaf, bukan sok-sokan. Imamnya memang tak faham fikih. Maka kami di Mekah dan di Madinah, syarat menjadi imam, syarat pertama harus faqih. Rata-rata imam-imam di situ punya gelar S3. Bukan cuma hanya gelar, itu artinya dia sudah mendalami ilmu fikih. Seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, dia mazhabnya Hambali di Mekah, sama seperti Abdi, sama seperti gua. Di Indonesia ini ternyata banyak gua. Kalau di Mekah ini hanya ada gua Hira, gua Thor. Kalau di sini gua lo gua. Banyak gua lah di sini. Sampai mana cerita saya? Syekh Abdurrahman As-Sudais itu mazhabnya Hambali. Tapi ketika datang ke Indonesia, dia pakai mazhab Syafi'i. Faham? Harus menyesuaikan keadaan. Kalau di sini Syafi'i, ya udah pakai Syafi'i. Jangan bikin jamaah itu bingung. Kalau ada maaf, andai saya mazhabnya Hambali, belajar di Makkah mazhab Hambali, datang ke Indonesia pakai mazhab Hambali, itu sebenarnya bukan membenarkan, itu menyesatkan umat. Jamaah itu tak faham. Bukan semua yang faham. Jadi harus menyesuaikan. Idza kunta fi darihim fadarihim wa idza kunta fi ardihim fa ardihim. Engkau ini harus menyesuaikan. Baru itu namanya faqih. Dia mendalami ilmu fikih. Bahasa halusnya, ibu duduk sama orang soleha, duduk sama setan. Tak mungkin kita duduk sama setan jadi malaikat. Benar kan ibu? Benar. Harus menyesuaikan. Mengapa saya ngasih contoh kayak gini? Karena kita ini, manusia ini terbagi dua. Kadang malaikat, kadang setan. Benar kan ibu? Benar. Kira-kira lebih banyaknya malaikatnya atau setannya? Setannya. Alhamdulillah. Baru kali ini saya bisa jumpa sama setan di Bogor. Kumaha damang setan? Atus mam. Faham sekarang? Kalau mau salam, dua ini harus bersuara. Karena hukum pertama yaitu adalah fardu. Hukum kedua yaitu adalah sunnah. Kalau mau salam juga, jangan asal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, bukan macam kayak gini. Nabi kalau solat, dua pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang. Hatta yura bayadha khaddayhi. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau berzikir pun, zikirlah seperti tadi, pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan seperti orang yang lagi dikejar oleh anjing. Upin-ipin di belakang. Hah? Baca apa nih? Saya sangat suka zikir berjamaah. Tahu kenapa? Karena ada salah satu pesan dari ulama, kun ma'allah. Kalau kamu bisa ingat Allah langsung, secara langsung, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ingat Allah secara langsung, kun ma'aman kana ma'allah. Duduklah sama orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Maka ibu datang ke sini bukan karena supaya soleha, enggak. Supaya kita sesama ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Masya Allah ada yang ikut berzikir, ada yang ikut bersolawat. Itu sangat luar biasa. Ibu-ibu yang suka mencari ketenangan, kebahagiaan hanya ada di dalam 3 perkara. Itulah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tafaqqadu halawatal imani fi thalatha. Carilah ketenangan, kebahagiaan itu dalam 3 perkara saja. Yaitu adalah pertama, fis salati. Orang yang solatnya tenang, pelan-pelan, wallahi kehidupannya lancar dan mudah. Beda dengan orang yang solatnya asal-asalan. Kehidupannya pun yaitu adalah asal-asalan. Dia ngejar ini, tak dapat. Kenapa Ustaz ini tenang? Karena beliau itu solatnya enak. Makanya beliau berkata apa? Ayolah kita umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan itu senilai selevel dengan haji. Itu kisahnya, ibu kalau tahu, luar biasa itu ibu. Ada salah satu bapak-bapak punya anak, punya istri. Dia uangnya secukupnya saja. Lalu dia mengajak anaknya, tak mengajak istrinya. Dia mengajak anaknya untuk haji. Istrinya berkata, kumaha atuh? Mau kemana? Bahasa Sundanya apa? Bade kemana cenah? Naik angkot, naik apa? Nah, akhirnya dia berkata apa? Saya mau haji. Loh, kenapa enggak ngajak saya? Kenapa ngajak anak? Apa kata dia? Saya tak mampu untuk ngajak engkau, wahai istriku. Saya ngajak anak saya saja. Alhamdulillah, dua-duanya sudah melaksanakan ibadah haji. Balik dari Makkah melaksanakan ibadah haji. Istri ini mengadu ke baginda, ya Rasulullah, suamiku dengan anaknya mereka sudah pergi haji. Abdi teh pengen pergi haji, tapi belum mampu ya Rasulullah. Lalu disitulah Nabi ngasih kabar gembira, umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjah. Itulah sebab nuzulnya, sebab wiridnya hadis itu. Maka ibu-ibu yang sudah daftar haji, tak pergi-pergi haji, mungkin karena apalah alasannya, pergilah di bulan Ramadan, ambillah umrah. Enggak mahal loh, yang mahal itu egoisnya. Murah itu umrah, murah. Makin banyak jalannya, makin banyak pahalanya. Tapi bukan artinya juga tidak ada tempat menginap. Pilihlah, enggak apa-apa level 3, bintang 3, tak ada masalah. Tak harus level 5, tak harus bintang 5. Rata-rata kalau di bintang 5 itu malas sholat di Masjidil Haram. Alasannya apa? Di sini sama kan pahalanya kan? Engkau bayar 40 juta, 50 juta untuk egois itu. Murah ibu. Umrah itu murah. Itu sebenarnya saya ngajak umrah ibu. Nanti sama ustaz kita yang bernama Al-Ustaz Ahmad Muhtaram. Saya yakin kalau beliau mengajak, insya Allah membawa jamaah ini nangis. Kenapa? Karena beliau ini suaranya memang suara serasa. Tadi pas beliau ceramah, Masya Allah di hati saya, kalau beliau ceramah itu serasa pengen dinafkahin. Lembut banget. Itu memang ustadz-ustadz Sunda kayak gini, enak didengarkan. Beda dengan Ustadz Makkah.
seperti polisi-polisi Makkah. Roh. Itu sebenarnya enggak marah, Ibu. Itu cuman hanya karakternya, seperti orang Medan. Medan itu orang enggak marah loh. Cuman hanya karakternya. Jadi Ibu jangan sangka saya ceramah ini marah-marah. Enggak. Memang mikrofonnya mantap. Apalagi yang rekamnya itu adalah Kalam TV. Uhuy. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Saya sudah promo untuk Kalam TV, sudah promo untuk umrah ya. Awas kalau tidak ikut. Yang pertama, fungsi solat menggugurkan dosa. Yang kedua, bagaimana Nabi solat, yaitu adalah ayat demi ayat. Di mana dosa kita, di mana letaknya dosa kita diampuni, yaitu adalah dalam apalagi kalau kita menyamakan suara aminnya kita dengan suara i. Makanya imam itu kalau jadi imam, kalau bapak jadi imam, suaranya harus kedengaran. Supaya makmum itu tahu bahwa ini mau membaca amin. Bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi ruku', apakah dia menyamakan suaranya dengan gerakan? Tidak. Gimana Nabi sholat? Yaitu adalah turun dulu baru baca takbir. Begitupun nanti ibu balik dari sini, sekali-sekalilah ajak suaminya sholat di rumah berjamaah. Panggillah suaminya, hei Fir'aun, sini Fir'aun. Ya kalau dia Fir'aun mau gimana lagi, ibu? Kalau dia Musa, ya udah panggil Nabi Musa. Kalau dia Fir'aun, panggil, Fir'aun, sini Fir'aun. Suruh azan, iqamat, imam, doa. Fungsinya apa? Supaya upin-ipin anak-anak kita itu belajar dari orang tua. Saya belajar sholat, belajar jadi imam, belajar jadi penceramah, belajar berdoa. Itu dari ayah saya semua. Seharusnya yang mendidik upin-ipin ini itu orang tua. Tapi kita karena sibuk cari nafkah, maka kita serahkan kepada guru. Guru di Indonesia dibully, dicaci maki. Ibu kalau tahu, guru sekolah ibtidaiyah di Makkah itu gajinya 7.000 rial, 28 juta. Itu ibtidaiyah. Kalau tsanawiyah itu 10.000 rial, 40 juta. Kalau dosen itu 75 juta, 15.000. Kalau di Indonesia, Ustaz ikhlasnya, tak ketuk kepalanya, ikhlas. Ikhlas itu urusan hatiku, bukan urusannya engkau. Ikhlas, zuhud itu amalan hati, jangan salah faham. Enggak perlu orang tahu. Bukan urusannya engkau. Ikhlas tak ikhlas terserah aku. Yang tahu itu hanya aku, hanya gua. Hanya abdi teh. Paham ibu? Muliakanlah guru. Ibu-ibu kalau ingin mempunyai anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh-soleha, kuncinya satu. Man arada an yakuna ibnuhu alima. Siapa yang ingin mempunyai anak-anak yang soleh, fayambaghi an yura'i al-ghuraba min al-fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yad'i lahum. Orang tua zaman dulu kalau melihat guru datang langsung berdiri. Ahlan Ustaz, sehat. Makanya tadi saya itu enggak langsung ceramah. Bagi kita itu tak beradab. Makanya saya tadi lihat, oh ini ustaznya ya. Malah duduk di belakang. Beliau tawaduk. Makanya saya panggil, abang, Kak dia, jangan ninggalin aku di sini teh. Soalnya kalau beliau enggak datang, ada perasaan di hati saya, ini bukan pengajian, ini serasa pengantin baru cenah. Kan dikasih 2 kursi, tapi saya enggak mau, walaupun ajarannya pernikahan. Karena ini siapa yang mau juga? Nah, maaf saya banyak candanya supaya faham, supaya enak mendengar ceramah. Yang pertama, fungsi solat. Yang kedua, bagaimana Nabi solat. Yang ketiga, yaitu adalah gimana cara menjaga 5 waktu solat di awal waktu solat. Ini pertanyaan berat. Kira-kira ada yang tahu? Ada ibu? Cara menjaga 5 waktu solat di awal waktu solat, yaitu adalah pancinglah solat fardu itu dengan qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, ba'diyah qabliyah. Ma baina kulli adzanaini salah. Antara azan dengan iqamat solatlah.
Apa solatnya? Solat sunnah mutlak atau solat qabliyah ba'diyah. Orang yang rajin qabliyah ba'diyah, wallahi fardunya terjaga. Nenek-nenek zaman dulu itu, mengapa mereka itu bisa bangun solat subuh di awal waktu? Karena mereka niatnya bukan untuk solat subuh, mereka niatnya untuk qabliyah. Orang yang sia-siakan dua ini, qabliyah ba'diyah, lihatlah fardunya, nanti saja. Benar kan ibu? Kok bisa saya tahu? Saya juga pelakunya. Serius, saya ini bukan langsung malaikat, saya juga kadang-kadang setan juga. Saya duduk sama nenek saya. Nenek saya usianya 88. Karena dia kami bisa lahir di Mekah. Namanya Siti Ruqayyah Adam. Karena dia itu pernah bangunin saya ibu subuh-subuh. Itu pakai apa ya? Yang untuk nenek-nenek yang hijau itu yang panas Ustaz? Bukan balsem. Yang hijau itu yang panas. Remasol. Nenek saya, dia bangunin saya, tahu pakai apa? Pakai remasol. Dia letakkan remasol di mata saya gini. Wallahi saya bangun gini. Saya tanya, "Nek, ini kenapa? Kenapa panas?" Apa kata nenek saya? "Ini baru di dunia, belum di neraka." Di hati saya, mampuslah kau. Dari situ saya duduk. Kenapa nenek bangunin saya sampai segitunya? Apa kata dia? "Saya enggak rela melihat engkau ditarik ke neraka, nak." Itulah letak sayangnya orang tua. Bukan cuma hanya dikasih makan, minum, jajan. No. Makanya ibu, saya tadi bilang apa? Sekali-sekalilah solat berjamaah dengan anak, dengan suami. Anaknya kalau sudah berewan atau sudah dewasa, ajaklah sekali-sekali solat berjamaah di rumah. Supaya dia tahu pentingnya solat itu apa. Faham ibu? Lalu saya tanya nenek, gimana caranya menjaga 5 solat ini? Apa kata nenek? Kau solat qabliyah tidak? Enggak. Apa kata nenek? Makanya kamu sepele dengan solat. Ibu, solat tarawih itu yang hukumnya sunnah, itu bimanzilatil faraid, itu selevel loh dengan solat fardu. Nanti pada hari kiamat kita akan dihisab kan? Rupanya di situ solatnya kita kurang. Yang bisa menutupi kekurangan solat fardu ini apa? Solat sunnah loh, solat tarawih loh. Makanya jangan enteng. Ibu kalau mau belanja untuk hari Ramadan, untuk lebaran, dari sekarang. Ini belanjanya di bulan Ramadan, semua ngejar promo. Padahal Allah di bulan Ramadan itu sudah ngasih promo kepada kita. Satu solat itu pahalanya luar biasa. Apalagi kalau ngaji, apalagi kalau hatam. Makanya puasanya itu tutup. Jangan cuma hanya nahan lalu mendengar lagu-lagu. Ini banyak yang puasa tapi dengar lagu. Kalau ada 9 janda. Itu lagunya macam kayak gini kah? Hah? Bukan. Ya terserah saya. Saya tahu lagunya. Kalau ada 9 nyawa. Tolong jangan mendengar lagu di bulan Ramadan. Ini bulan Quran. Bahasa Arabnya 3 bulan ini musim puasa. Bulan apa aja? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini musim puasa loh. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, "Lam araka tasumu syahran minasyuhuri fi kamithli Sya'ban." Saya tak melihat engkau ini, baru kali ini saya melihat engkau puasa sebanyak di bulan Sya'ban ini. Apa kata Nabi? "Dzaka syahrun yaghfalun nasu an." Ini bulan Sya'ban ibu. Sekarang kita bulan Sya'ban, bulan laporan dari malaikat kepada Allah. Paling enak supaya kita tercatat bahawa kita beramal, paling minim tak bisa puasa, datang ke tempat pengajian. Faham insyaAllah? Nafsuka illam tushghilha bitta'ah. Nafsu kita, jiwa kita, tenaga kita, jari kita, kalau tidak disibukkan dengan zikir, solawat, istighfar, maka akan sibuk dengan scroll TikTok. Benar kan ibu?
Nah, maka ibu-ibu yang mau belanja, belanjalah dari sekarang hingga bulan Ramadan tak sibuk. Jangan sia-siakan solat tarawih ibu. Kapan lagi? Solat tarawih setiap tahun ada. Yang belum tentu ada itu kamu. Benar kan ibu? Nah, yang terakhir, kenapa kita ini malas-malas solat? Ini paling penting ini. Kenapa kita ini malas-malas solat? Karena kita menganggap solat itu sebagai kewajiban. Itu salah. Maka anggaplah solat itu sebagai kebutuhan. Gimana caranya? Ini contoh ya, waktu saya sudah selesai. Ada orang sakit. Kata dokter, kamu harus minum makan obat ini. Kalau tidak makan minum obat ini, matilah kau. Gimana rasa makan obat atau rasa minum obat tersebut? Terpaksa kan ibu? Kenapa? Karena menganggap itu sebagai begitu. Kalau kita terpaksa untuk melaksanakan sholat, ada rasa kesel, sebel, males, berat. Wah, sholat itu seolah-olah kewajiban. Tapi kalau kita menganggap sholat sebagai, coba ibu sekarang ngaji, lalu lapar, makanan tersebut itu kira-kira sebagai kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan. Gimana rasa kalau makan makanan tersebut enak kan? Begitulah sholat tau'an wa karha. Mendekati Allah itu dengan dua cara. Kalau engkau tak mau suka rela, maka engkau pasti ada rasa terpaksa saya sholat ini, terpaksa saya ibadah ini, terpaksa saya datang ke pengajian ini, harus suka rela. Seperti hubungan suami istri. Kalau hubungannya serasa terpaksa, rasa hidup itu tak enak, sebel. Melihat suami itu kayak mau muntah. Benar kan ibu? Apalagi kita sebagai suami, kalau melihat ibu itu pengen ganti istri, maka harus suka rela dengan suami. Benar kan ibu? Mau dia marah, senyumin saja. Benar kan? Ibu kalau mau uangnya cair dari pusat, dari suami, jangan minta langsung, mana uang. Jangan. Minta dari Allah melewati telinga suami. Ya Allah, uang jajan sudah habis, uang belanja sudah habis. Cairkanlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Serius ibu. Coba kita kalau berdoa dari Allah, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, matikanlah dia Allah. Allah tak kasih. Tapi kalau kita rayu-rayu, kalau mau berdoa pun Allah itu harus dirayu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Panggillah Allah itu dengan nama-nama yang Allah suka. Di antaranya yaitu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah al-asmaul husna. 4 perkara tentang solat. Kenapa? Fungsi solat apa? Gimana Nabi solat? Lalu kemudian gimana cara menjaga solat? Lalu yang terakhir, kenapa kita malas-malas solat? Sudah saya sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan bisa faham, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan insya Allah selalu bisa ingat dengan gua dan ustadz kita. Tolonglah ibu, doakanlah kami. Amin. Apa doanya? Amin. Emang boleh kita itu minta doa dari orang lain, sangat boleh. Dengarin ya, yang terakhir. Nabi lagi duduk sama sahabatnya macam kayak gini. Lalu kata Nabi SAW apa? Nanti kalian minta doa dari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Sahabat kaget. Emang itu siapa? Kok bisa doanya dia diijabah oleh Allah? Rupanya setelah Nabi SAW wafat, sahabat datang ke Yaman, ke Uwais Al-Qarni. Mereka melihat amalannya.
Apa amalannya? Yaitu adalah berbakti kepada dua orang tuanya. Dia mau menjumpai Nabi tapi tak bisa karena ibunya sedang sakit. Maka sering-sering minta doa dari orang. Saya selalu minta doa dari jamaah, minta doa dari ustadz kita. Tolonglah doakanlah saya supaya saya enggak diganggu oleh janda-janda. Kalau kita ngusir setan mudah, cukup ayat kursi. Benar kan Ibu? Iya. Tapi kalau mengusir orang yang sifatnya sifat setan, kursinya dulu. Baru ayatnya. Maaf Ibu, bercanda. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau sudah selesai pengajian macam kayak gini, sering-sering baca doa Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur. Karena kita beramal, solat, istighfar, sedekah, ini untuk apa? Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan atas tausiahnya Ustadz Dede, Ustadz Bashid. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang hadir offline saja ya, hanya 2 untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi dengan hari ini gitu ya. Tapi sabar dulu karena ya, nanti yang bertanya itu akan ada tanda cinta dari panitia, sebenarnya dari Mochi Hijab, dari sponsor kami untuk hadirin yang bertanya, hanya 2 ya. Dan kemudian sebelumnya tapi saya minta tolong Mbak Elis untuk mengalunkan sholawat karena akan ada tim sunduk dari GUIH. Itu ini pure sunduk ini untuk Palestina. Jadi mangga ibu-ibu kasih terbaik untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Selanjutnya habis sebelum pertanyaan juga akan ada sesi serah terima figura Al-Aqsa buat simbolisasi pihak MTB Tunisia, GUIH dan kedua narsum hari ini. Mangga tafadhol Mbak Elis. Ya Allah lindungi kami, Ya Allah sehatkan kami, Ya Allah berkahi kami, Ya Allah sayangi kami. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah lindungi kami, Ya Allah berkahi kami, Ya Allah sehatkan kami, Ya Allah sayangi kami.
Ya Allah lindungi kami, Ya Allah berkahi kami, Ya Allah sehatkan kami, Ya Allah sayangi kami. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakillah khairan kasiron Telis. Habis ini sesi serah terima figura Al-Aqsa buat simbolisasi pihak MTB Tunisa, GUIH dan kedua narsum. Ya. Tolong dulu. Enggak apa-apa di sini. Iya, Ibu di sini. Enggak apa-apa. Ibu sini. Terima kasih Bu. Ya, baik. Aku Ustaz. Ya, baik. Ibu-ibu yang terhormat, ini untuk saudara kita, keluarga kita yang ada di Palestina. Maka yang ingin beramal dari hati ke hati, berapapun, kapanpun, itu terserah. Mau 500, mau 1 juta, mau lebih juga boleh. Mau sedekahnya terang-terangan juga boleh. Mau sembunyi-sembunyi juga boleh. Memang boleh saya mengajak sedekah terang-terangan, sangat boleh. Karena Nabi mengajak sahabat, siapa yang mau ikut perang? Saya ya Rasulullah. Siapa yang bisa wakaf sumur? Saya Rasulullah. Siapa yang bisa mengajar sahabat membaca Quran? Saya Rasulullah. Itu seolah-olah mengajak beramal, yaitu adalah dalam terang-terangan. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan hari ini untuk keluarga kita yang ada di Palestina, insya-Allah menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu juga pertama sebagai penyelenggara ini ya. Ibu Yuli ya Bu ya. Masya Allah, terima kasih. Ibu-ibu sekalian juga jamaah dari MT Baitun Nisa. Semua berdomisili di Bogor ya Bu ya. Oh Masya Allah. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah hadir pagi-pagi tadi hujan ya Bu ya. Hujan tapi nggak menghalangi untuk kita datang bersama-sama ke majelis ilmu ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekarang kami membuka kesempatan untuk ibu-ibu sekalian barangkali ingin berdonasi meskipun tidak di hari ini Bu. Jadi kami membuka kesempatan kepada ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sistemnya begini Bu. Nanti kami akan melakukan pencatatan oleh tim di belakang sana ada Ibu Hadijah. Kemudian dari hasil donasi ini insya Allah akan disalurkan melalui lembaga kami Grow Up Institute Humanity. Boleh dilihat di Instagram mungkin ibu-ibu yang sudah atau yang mungkin menggunakan Instagram ya. Ibu-ibu pakai Instagram nggak? Ada yang pakai ya? Boleh di follow Bu. Namanya guihumanity.ofc. Ya Bu, di situ lengkap. Termasuk gambaran dari dan kegiatan kami, program kami yang mana fokus di kajian. Salah satu itu kajian. Kemudian kami juga ada bantuan ke kemanusiaan.
Kemudian juga kami ada program pendidikan dan pemberdayaan manusia, baik itu mulai dari usia dini sampai ke ibu-ibu seperti kita saat ini. Gimana Bu? Ketemu Bu? Bu Humanity? Ketemu Bu? Sudah ketemu? Oh iya, oke. Baik, kemudian mohon maaf saya lewat sini. Izin untuk ibu-ibu yang ingin berdonasi akan dikalungkan syal oleh Ustadz Syekh Abdul Basit. Ya, silakan ibu-ibu. Apakah ada yang bersedia mungkin? Silakan. Tidak di depan pun tidak apa-apa, di belakang juga boleh. Silakan. Bapak Ibu yang terhormat, ini mana Kak? Ini sebagai hadiah. Supaya kita ini ada rasa semangatnya untuk beramal, yaitu adalah seperti yang saya sampaikan, dari hati ke hati, jangan dari dompet ke kotak. Kalau dari dompet ke kotak itu pasti yang paling minim. Kalau dari hati ke hati itu beda. Bedanya di mana? Pasti ada pikiran, saya ini sudah punya tabungan dunia, tinggal harus punya tabungan akhirat, yaitu adalah harus mempunyai dua tabungan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ada insyaallah orang pertama, angkanya bebas Kak. Ya silakan Ibu, ada yang mau? Silakan. Boleh Angkanya, di angka 2 juta boleh, 1 juta silakan sesuai dengan kemampuan Ibu. ada kira-kira di angka 2 juta? Ya. Ayo silakan Bu. Itu enggak harus langsung dilunaskan. Enggak. Boleh setiap bulan. 100 atau 200. Ya, Yang betul, penting Bu. kita istiqamah. Kira-kira ada orang pertama? Di angka 2 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Silakan, buka. Bu, ya. Orang pertama. Boleh kita terang-terangan supaya kita bisa mengajak teman kita, saling ngasih motivasi. Ya silakan Ibu, jangan malu-malu. Atau mau ngecek rekeningnya dulu mungkin. Insya Allah ada ya Bu ya, kita sisihkan begitu. Silakan, nanti akan langsung dikalungkan syal oleh Ustadz dan kita langsung foto bareng gitu Bu. Silakan. Boleh atas nama orang tuanya, boleh atas nama mertuanya, boleh atas nama juga keluarganya. Kira-kira ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung sampai 5. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ya silakan Bu, Ibu berkerudung biru. Mau? Mau Bu? Silakan. Mau? Ada orang pertama? Mau. Bismillah. Ya, oke silakan Bu. Masya Allah, kita Masya Allah. takbir ya Allah Takbir. Akbar. Silakan Ibu. Gak apa-apa Ibu, itu bukan riya. Itu mengajak teman untuk kita berbuat baik. Masya Allah. Semoga Ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya, banyak amalannya. Amin ya Rabbal. Kenapa saya mengajak tadi mendoakan kayak gini? Kalau rekening kita sehat, enak kita beribadah. Sini Bu. Sekali-sekali kita foto sama Ustadz Kasep. Sini Ustadz Kasep. Punten. Ya. Siap foto ya. 1, 2, 3 senyum. Oke. Saya butuh, iya. Saya butuh 3 orang. Kira-kira ada orang yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Paling minim 3 orang. Seperti yang saya sampaikan, enggak harus langsung tunai di hari ini. Bisa setiap bulan 100 atau 200. Sangat boleh. Ada Ibu orang kedua? Oh langsung. Oke. Nanti Ibu boleh mengajak keluarganya, boleh mengajak anaknya, boleh mengajak siapapun yang bisa diajak, nggak apa-apa. Karena kita nanti kalau masuk surga itu nggak mungkin sendiri, pasti dengan ketua rombongan kita. Kebetulan ketua rombongan kita yaitu adalah Ibu Yuli. Masya Allah, dialah yang membawa kita ke surga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Diiringi dengan Ibu Ilis, yaitu adalah sering-sering bersolawat. Kira-kira ada orang kedua? Saya hitung lagi sampai 5. Hiji, Bentar ya Mbak. Ya, silakan. 2,
tilu, papat. Ada orang? Masya Allah. Takbir. Sini kak. Kak dia. Silakan Bu. Masya Allah. Sudah punya HP baru, insya Allah mobil baru, tanah baru, rumah baru, suami baru. Astagfirullah. Sini Bu. Sini kak. Karya Pak Ustadz, diulang boleh ya? Iya. Ada Bu. Ini ya. Sini kak. Iya. Itu terbalik misalnya. Kayak aku Maya. Maaf ya Bu. Tapi saya maunya ngutang. Iya nggak apa-apa. Itu akadnya bukan hutang. Ya itu akadnya sedekah. 5 bulan ya. Kalau saya meninggal lalu kemudian saya nggak bisa sampai angka 2 juta, apakah kira-kira jadi hutang? Tidak, karena akadnya dari awal yaitu adalah sedekah. Bisa lanjut alhamdulillah, tak bisa lanjut Allah kasih sesuai niatnya. Man hamma bihasanatin, siapa yang ada niat baik lalu dia tak melakukan amalannya, dia dapat 1 pahala. Tapi engkau ada niat baik lalu melakukan, mendapat 2. Kira-kira ada orang yang ketiga, yang terakhir. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Kumaha Kak dia, mana hadiahnya kak? Nanti insya Allah kakak Lina yang membantu kita untuk menyalurkan kepada keluarga kita yang ada di Palestin. Seperti yang disampaikan oleh kakak Lina tadi, ibu-ibu kalau ingin tahu program-programnya, follow lah Instagramnya supaya enak melihat. Nah, silakan. Ada orang keempat supaya kita foto berjamaah. Ada orang keempat, Masya Allah. Ada orang kelima, takbir. Masya Allah, sini Bu. Orang kelima, supaya enak. Satu di sini Bu. Supaya kita tutup acara ini dengan doa. Sini kak. Nah, iya sama Ustaz. Satu kasih Ustaz supaya Ustaz yang ada orang kelima? Sini kak. Itu Bu, Foto. transfer ya. Foto. Enggak. Susah. Lina. Terima kasih Bu. Lina. Udah lagi saya udah. Terima kasih Bu. Bukan karena banner, supaya kita kelihatan cantik Ibu. Iya. Sini kak. Tadi ya. Sudah ditulis ya? 1, 2, 3. Lahan 1, 2, 3. Sekarang di 1, 2, 3. Semoga hati kita sehat, badan sehat, rekening sehat, ucapan kita pun sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barangkali kalau ada di angka 1 juta atau 500, nanti tinggal datangin kakak Lina, daftarkanlah namanya dan nomornya. Bisa hari ini cash, alhamdulillah. Nggak bisa cash hari ini, nggak apa-apa. Akhir bulan atau akhir minggu, kapanpun bisa, amallah. Supaya apa? Supaya kita tercatat dari bagian ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah nyampe di ujung acara ini, maka kita minta doa. Belum? Oh, ada pertanyaan? Silakan. Bagi yang punya masalah, 1, 2, 3. Oke, silakan Ustaz. Ustaz yang jawab. Hadiahnya Ustaz. Ya, ini hadiahnya. Boleh lebih. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain ini. Oh, habis. Ibu teriak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin tanya. Saya kan sholat, Ustaz. Di dalam sholat itu pernah mulus secara spontan saya tanya lagi itu gimana Ustaz, apa membatalkan sholat saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya kan sekretaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Belum saya jawab langsung dapat hadiah. Nah, nggak apa-apa ibu. Sponsor. Pertanyaan ini yaitu adalah tadi saya berharap supaya Ustadz bisa jawab karena Ustadz orang Sunda, jadi bisa menyesuaikan orang Sunda. Tapi karena beliau maksa saya untuk menjawab pertanyaan ini ibu, yaitu adalah kalau bahasa fikihnya ma la yutraku kulluh, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa artinya? Mukenanya mau kepleset sampai bawah, lalu tarik lagi, nggak ada masalah. Saya ngerti maksud ibu. Kalau kita bergerak di luar waktu sholat, apakah batal? Benar kan? Itu benar kan? Pertanyaannya, kalau kita bergerak dalam sholat tapi gerakannya bukan gerak main, maka itu enggak apa-apa, ma'fu anhu, Allah memaafkan. Jadi kalau kepleset atau kalau kebuka lalu kita angkat lagi, tak ada masalah. Ataupun kita lagi sholat, tiba-tiba di sini ingin garuk sekali, lalu kita gini, apakah batal? Tidak. Kalau mazhab Syafi'i bergerak melebihi 3 baru batal. Tapi kalau mazhab-mazhab lain baru dilihat ini bergeraan main apa geraan penting. Nah, kenapa mazhab Syafi'i lebih dari 3 batal? Untuk menjaga. Nah, maka pertanyaan kayak gini itu insya Allah tidak membatalkan solat. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita solat selalu muka atau dimanapun berada itu selalu ada rasa pengen digaruk? Tahu kenapa? Karena disitulah kerjanya setan. Setan datang kayak gini. Setan itu sudah janji terhadap Allah, la ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan mengganggu hambamu ini, hamba manusia ini, walaupun dalam solat, walaupun dalam sakaratul maut. Maka orang, ibu-ibu, kalau ada orang lagi sakaratul maut kayak gini, jangan bilang la ilaha illallah. Jangan diteriak-teriakan. Keluarlah dari kamar itu, cukuplah 1-2 orang yang duduk di situ melafazkan la ilaha illallah. Kenapa orang yang sakaratul maut itu susah melafazkan la ilaha illallah? Karena ada setan di situ kasih godaan. Mau minum apa tidak? Mau apa tidak? Di sini panas ibu. Maka kalau jumpa sama orang yang sudah macam kayak gini, kasih air, jangan ditanya mau nggak lu kau ini. Kasih langsung, kasih dan mengatakan la ilaha. Kenapa mesti lafaz la ilaha illallah? Karena kalau kita sebut semua nama, gigi ini bergerak. Ahmad, Abdul Basit, hanya satu yang tidak, hanya satu yang tak harus gigi ini bergerak. Apa? Coba. La ilaha illallah. Faham ibu? Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, kasih mikrofonnya, mikrofon di belakang. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau urutan sholat sunat rawatib itu yang benar bagaimana ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan ar-rawatib. Nih dapat hadiahnya dulu ibu.
Masya Allah. Sambil senyum ya Ibu, supaya enggak kelihatan terpaksa. Semoga yang punya usaha, mudah-mudahan insya Allah Allah lancarkan. Allah kasih kemudahan. Ibu harus menjadi orang kaya, jangan menjadi orang miskin. Jangan. Nabi itu orang kaya loh. Ya. Kalau mau mendalami ilmu tafsir, belajarlah sama Ustaz Ahmad. Insya Allah di situ akan disampaikan tentang kekayaannya Nabi. Pertanyaan untuk kakak, Sunan Ar-Rawatib itu artinya yaitu adalah Qabliyah Ba'diyah. Siapa yang solat 12 rakaat dalam sehari, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Maka dia seolah-olah mempunyai rumah atau istana nanti di surga. Lalu kemudian 12 rakaat ini kapan aja? 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ulang lagi sambil digini nih Bu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Baraha 12. Kalau solat Qabliyah Ba'diyah atau solat-solat yang lain, yang 4, apakah boleh langsung 4? Boleh, tapi lebih afdal yaitu adalah 2-2. Salatul laili mathna mathna. Kenapa Nabi menyampaikan 2-2? Supaya kalau kita solat enak, tahu kita ini rakaat keberapa. Tapi kalau kita solat 4 langsung, pasti kita kayak gini, ini rakaat keberapa ya? Ini rakaat keberapa ya ini? Benar kan? Nah, maka solat sunnahnya itu adalah paling enak 2-2. Masya Allah. Pertanyaannya berkualitas. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kita kan sholat berjamaah. Bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Makmum mendahului imam. Ya. Kasih hadiahnya dulu Terima Kak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz. Ya. Bagaimana dengan orang yang suka mendahului imam dalam solat? Kalau dia tak tahu hukumnya, Allah maafkan. Tapi kalau sudah tahu tapi keras kepala, di situ beda masalah. Faham Ibu? Ya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu kita dulu-dulu nggak tahu. Ya. Maka Allah maafkan. Masa nggak tahu lalu Allah pukul rata kepada kita? Tak mungkin. Pasti Allah memaafkan. Tapi kalau sudah tahu lalu kemudian sengaja seenaknya, itu beda. Wallahu a'lam. Seperti maaf, orang yang solat lalu kemudian teteslah. Apalah yang tetes terserah. Ibu pasti faham maksud saya kan? Kalau tetes saat solat lalu kemudian engkau solat, di situ beda. Tapi kalau engkau berhenti, itu pun beda. Allah kasih pahala sesuai niatnya. Maka sebelum solat harus pastikan dulu ini suci atau tidak, ini bersih atau tidak. Dan fungsi orang yang selalu dalam keadaan berwudu, nanti insya Allah Nabi bisa mengenal dia, bisa mengakui ini umatnya atau tidak. Dari mana? Ghurran muhajjalin, dari sering-sering ngambil air wudu. Bahasa halusnya, ibu-ibu yang suka kelihatan bersinar, menyala abangku mukanya di dunia ini, kalau ingin kelihatan nanti mukanya di hari kiamat menyala abangku, maka sering-seringlah ngambil air wudu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan keempat? Ayo Ibu, sebelum beliau tutup dengan doa, karena kita sudah lapar Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Nanti antum yang doa ya. Cukuplah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang dinamakan surat sholat. Gimana Ibu? Lanjut. Pak Ustadz, saya mau tanya, yang disebut sholat mutlak itu sebelum sholat yang
wajib apa sebelum sesudah sholat yang wajib? Sholat sunnah mutlak itu tidak ada ikatan dengan waktu. Yang ada ikatan dengan waktu hanya dua, yaitu adalah sholat fardu dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau sholat sunat duha, sholat sunat taubat, sholat sunat apa lagi, itu tidak ikat dengan waktu. Kalau duha waktunya jelas dari awal subuh, yaitu adalah jam 6, jam 7 sampai 20 menit sebelum azan zuhur. Itu waktunya duha. Tapi kalau mutlak taubat itu bebas. Mau malam, mau siang, mau subuh, kapanpun boleh. Wallahu alam. Masya Allah. Ada lagi Bu yang punya masalah? Sudahlah. Hada wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudahkah? Langsung beliau doa? Sudah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kami mohon berkenan Ustadz, siapa yang mau berdoa? Ustadz Dede. Oke, Ustadz Dede untuk memimpin doa bersama. Kepada Ustadz Dede kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini inti dari segala inti, yaitu doa. Kadang kita harus ke multazam dulu, raudhah, tempat mustajab, tapi ternyata kita lupa dengan tempat mustajab yang hari ini kita duduki, itu majlis taklim. Maka ruh dari doa juga adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Hamdalah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau yang hari ini melihat kami, memandang kami, menyaksikan kami, mendengar kami. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa. Ya Allah, kami tahu kami banyak kesalahan. Ya Allah, kami tahu kami banyak kekurangan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis taklim ini kecuali Engkau telah ampuni diri-diri kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni juga kedua orang tua kami yang menyayangi kami. Ampuni dosa-dosanya bila mana telah wafat. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya. Berikan cahaya di dalam kuburnya, dilapangkan di dalam kuburnya, diberikan nikmat-nikmat yang banyak di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'na kullaha wa la takilna ila nafsina tarafata ain. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha hidup. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha berdiri sendiri. Aslih lana ya Allah, perbaiki diri-diri kami, perbaiki semua urusan-urusan kami. Aslih lana sya'na kullahu, perbaiki semua urusan-urusan kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki diri-diri kami, perbaiki anak-anak dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarafatan. Dan ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah walaupun sekedip mata. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, bimbing terus kami ya Allah dalam jalan kebaikan-kebaikan. Istiqomahkan kami dalam kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkan diri kami, permudah segala urusan kami, lancarkan urusan-urusan kami, lapangkan dada kami,
luaskan rizki kami, untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Allah, untuk kami bisa bersujud kepadamu ya Allah, untuk kami bisa menghamba kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga kami, tolong kami, lindungi kami di setiap situasi dan kondisi. Tidak ada yang bisa melindungi kami ya Allah kecuali Engkau. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami bukan hanya keluarga di dunia, tapi bisa menjadi keluarga yang Engkau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi kanan kiri kami, depan belakang kami, semuanya orang-orang baik ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami bukan hanya berkumpul hari ini di dunia, tapi Engkau kumpulkan kami bersama-sama di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha kaya di dunia ini ya Allah. Tiada yang kaya kecuali Engkau ya Allah. Engkau pengatur seluruh alam semesta ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha penyayang lagi maha pengasih ya Allah. Maka izinkan, mudahkan, perjalankan kami untuk bisa bersujud di depan Ka'bah-Mu ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di waktu yang terbaik bersama orang-orang baik dengan fasilitas-fasilitas terbaik ya Allah. Silahkan ibu-ibu doa masing-masing, saya bantu aminkan. Allah melihat kita hari ini, memandang kita hari ini. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ili, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.